Ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya nggak mau cerita kiamat beneran, sebab saya sendiri nggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didenungkan orang. Dikala itu wa yudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu wayab suazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak. Yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wa yushrabal khamr. Arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring.
cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan nggak apa-apa, nggak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, temen. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi